Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian, Bapak-bapak, Ibu, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian surah Yunus ayat 68, 68, 69, 70, 3 ayat. Monggo disiapkan, akan kita baca tadarus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh in 'indakum min sultanin bihadza in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Demikian tadi Bapak Ibu qiraah kita, tadarus kita. Mudah-mudahan yang membaca, yang menirukan, kita semua dan keluarga jamaah semuanya senantiasa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya Bapak Ibu, kajian terjemah dan tafsir. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kebohongan-kebohongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ya kafir, ya musyrik Bapak Ibu ya. Nah, apa itu kebohongan mereka Bapak Ibu? Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya
anak. Masya Allah. Bahkan diulang tahun nih kelahirannya. Betul. Ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu sebagian ada yang tiru-tiru. Iya. Ya. Ya. Kenapa bohong Bapak Ibu? Karena dua hal. Ya. Yang pertama, tidak ada dalil syar'inya. Tidak ada dalil syar'inya. Dalil syar'i itu apa? Ya Al-Quran atau Sunnah. Bahkan dalil-dalil syar'inya bertentangan, kontradiktif. Ya. Karena Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Ya. Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad. Mereka berkata, Allah punya anak. Nah, kontradiktif. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa bohong? Karena tidak rasional. Tidak apa? Tidak logis. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Nanti kita jelaskan di mana ketidaklogisannya, Bapak Ibu ya. Nah, di Bapak Ibu, siapapun yang berkata, ya, siapapun yang berpendapat, kalau perkataannya, pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu pasti bohong. Pasti apa? Bohong, mengada-ada. Atau pendapat yang tidak rasional, tidak apa? Logis, itu juga pasti bohong, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dijelaskan yang rasional itu, yang logis itu, Allah itu maha kaya. Maha apa? Kaya. Karena kaya raya tidak membutuhkan apa-apa. Tidak membutuhkan apa-apa. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Dan siapapun orang musyrik, siapapun orang musyrik, orang kafir, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Iya. Kalau ada yang berkata, mereka enak-enak kok Ustaz. Hidupnya makmur. Iya tak? Hidupnya makmur. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa seandainya pun mereka hari ini kasat mata memang Masya Allah, ya. Mobil mewah, rumah megah Bapak Ibu, itu hanya sebentar. Apa? Berapa tahun? Seandainya pun ada yang berusia 90 tahun, Pak, itu hanya langka. Sedikit, ya. Kenapa? Ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang apa? Ya, kapan? Di akhirat nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu, jangan tertipu dengan apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki hari ini. Nah, Bapak Ibu, dua bagian yang kita jelaskan pada hari ini. Pertama, contoh kemusyrikan yang itu mengada-ada, tidak ada dasarnya, dan mereka orang-orang yang tidak beruntung. Ya. Seandainya pun menikmati hari ini, itu hanya sebentar. Sangat tidak logis, tidak maaf atau konyol Bapak Ibu ya. Kalau orang hanya menikmati 1, 2, 3 hari tahun, yang berikutnya sengsara selama-lamanya. Itulah orang yang paling merugi. Baik, itu tadi Bapak Ibu, kira-kira tema kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Bambang, mungkin biar lebih clear, dibaca dulu terjemahnya. Silakan Pak Bambang, didekatkan mic-nya Pak Bambang. Ya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Iya. Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Dialah yang maha kaya, miliknya lah apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi. Iya. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Berarti nggak pantas, nggak logis. Lanjut. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Iya. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Iya. Selanjutnya kepada panggilan mereka kembali. Iya. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Iya. Terakhir. Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Biar Bapak Bang semangat. Baik Bapak Ibu, itu tadi terjemah ya. Sudah cukup jelas. Minimal bisa membantu tentang pemahaman kita. Tapi monggo kita simak kembali terjemah kosakata dan kemudian kita tafsirkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu takhadallahu waladan subhanah. Qalu, mereka, qala 1, qala 2, qalu mereka, ya. Tandanya apa? Ada wawu. Itu namanya wawu jamak, ya. Mereka berkata, mereka siapa Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi, Nasrani, termasuk musyrik kafir Mekah. Mereka berkata, apa kata mereka? Ittakhadallahu walada. Ittakhadha, mengangkat, menjadikan, atau mengambil. Allahu, Allah, ini subjeknya. Allah mengangkat apa? Waladan, anak. Allah langsung menjawab Bapak Ibu, subhanah. Itu kata-kata yang mengada-ada. Gak layak, gak pantas, karena subhanah, maha suci dia Allah. Suci dari tuduhan mereka yang keji itu, yang kotor itu. Subhanah. Terus wal ghani, dia siapa? Allah. Al ghani, maha kaya. Karena kaya gak butuh apa-apa. Gak butuh apa-apa. Yang miskin siapa? Yang miskin kayak siapa? Kayak siapa Pak? Ya manusia. Yang miskin, iya. Kita yang fakir, antumul fuqara, kata Allah. Kalian semua itulah fakir. Yang fakir, yang miskin itu yang butuh. Betul enggak? Karena kita fakir, miskin karena kita apa? Butuh. Butuh apa Bu, Pak? Butuh pasangan. Butuh anak. Butuh pasangan dulu, Bu. Jangan anak dulu, kuale. Ada yang kuale, Pak? Ya. Butuh anak dulu, baru butuh pasangan. Kuale, Pak. Itu namanya MBI. Apa? Apa itu, Bu? Tahu aja Ibu. Ya. Wal ghani, dia Allah itu maha kaya, nggak butuh. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini menunjukkan kekayaan Allah. Lahu, bagi Allah, baginya ma, apa saja yang fis samawati, di langit,
wa ma fil ardi, yang ada di bumi. Itulah milik Allah. Ya. Semuanya milik Allah. Sehingga Allah nggak butuh apa-apa. Bapak Ibu, kalau ada orang, gitu, kenapa ingin anak? Karena butuh, nanti akan melanjutkan apa? Lanjutkan apanya? Kekuasaannya. Ya toh? Butuh apa? Melanjutkan. Yang melanjutkan siapa? Ya keturunannya, anaknya. Ya. Atau pasangannya, atau orang lain. Nah Allah nggak butuh itu. Kenapa? Semuanya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil, sehingga tidak logis kalau Allah itu butuh anak. Lanjut. In indakum min sultanin bihada. Tidaklah indakum padamu wahai orang-orang musyrik kafir min sultan, dalil, sultan alasan, hujjah, bihada, dengan perkataan ini. Tidak ada sultan, tidak ada alasan, dalil yang mendasar itu tentang perkara ini. Mana dalil mereka Bapak Ibu? Kalau Allah itu punya anak, dalil syar'inya nggak ada, logika juga nggak ada. Indakum min sultanin bihada. Lanjut. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataquluna, apakah taquluna, kalian berkata, berpendapat, mengada-ada 'alallahi, atas Allah, terhadap Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Itu tadi Bapak Ibu terjemah kosakata. Sekarang semangat. Halo. Mantap Bu ya. Baik. Makna secara keseluruhan Bapak Ibu, Allah mengisahkan, menceritakan tentang siapa mereka orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir, Yahudi, Nasrani berkata Allah itu mengangkat anak. Allah itu punya anak. Ya. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi musyrik, apa kata mereka? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi berkata Uzair putra Allah. Berarti orang Yahudi berkeyakinan Allah punya anak. Siapa namanya Pak? Uzair. Sudah sering saya matur siapa Uzair itu, kok kemudian sampai dikatakan anak Allah. Memang Uzair orang solih. Orang solih. Yang mendapat Nabi Pak Bu, karena keajaibannya dikatakan putra Allah. Ya, gak usah diulangi kisahnya, ketahuan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Maryam. Nasrani berkata bahwa Al-Masih putra Allah. Nah, jadi Yahudi berkata Allah punya anak. Nasrani berkata Allah punya anak. Satu lagi, siapa? Orang musyrik kafir Mekah. Mereka berkata al-malaikatu banatullah. Orang musyrik berkata malaikat itu putrinya Allah. Kalau tadi putra, ini putri. Berarti itu. Anehnya Bapak Ibu, orang musyrik Mekah itu mereka nggak suka anak perempuan. Nah itu, mereka nggak suka anak perempuan. Buktinya perempuan lahir kubur hidup-hidupan. Masih ingat Bu?
Bisa tuh Pak. Bisa. Zaman musyrik Mekah, Pak. Iya. Lahir perempuan, kubur hidup-hidupan. Mereka nggak suka anak perempuan. Lah, kok Allah dikatakan punya anak perempuan? Aneh toh? Ya. Mereka nggak mau. Tapi justru disebutkan pada Allah. Nah, unik, Bapak. Jadi mereka berkata Allah punya anak. Allah mengangkat anak. Bapak Ibu, itu pasti bohong. Nggak logis, nggak masuk akal, nggak ada dalil tadi. Ini indakum bisultanin bihada. Tidak ada dasar dalil apapun tentang hal ini. Karena Bapak Ibu, Allah yang Maha Esa menjawabnya subhanah. Maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan yang keji itu, tuduhan yang kotor itu, tuduhan yang biadab itu, tuduhan yang bohong itu. Bapak Ibu ya. Allah Maha Esa. Jadi Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Pak, jelas. Setelah Bapak Ibu, kebohongan, kemusyrikan orang-orang kafir. Kenapa bohong mengada-ada? Kenapa musyrik menyekutukan Allah dan selain Allah? Siapa dia? Anaknya. Dan siapa lagi? Pasangannya. Karena ada Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak. Ya Allah. Ya Bapak ya? Itu tuduhan yang keji, yang bohong. Allah Maha Esa, Maha Suci. Nah, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, saya ingin agak melebar ini tentang macam-macam kemusyrikan. Kenapa? Siapapun yang berpendapat, berkata, berkeyakinan Allah itu punya partner. Punya apa? Partner, namanya syirik. Namanya syirik. Yang melakukannya musyrik. Padahal apa Bapak Ibu? Allah yang menyelamatkan. Betul enggak? Allahumma antas salam. Betul? Nah, kalau ada yang berkata ada sang penyelamat, itu enggak mereka berkata? Apa? Siapa dia? Siapa Pak? Itu kan kata mereka toh. Mereka berkata apa? Sang penyelamat. Nah, berarti ada dua yang menyelamatkan. Betul enggak? Itu namanya syirik. Mensekutukan Allah. Ya. Allah disembah. Allah disembah. Dan kalau ada yang lain juga disembah, namanya apa? Syirik. Berarti mereka orang-orang musyrik. Coba Pak Bu. Nah, itu musyrik orang-orang Yahudi Nasrani Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, Masya Allah, maaf Bapak Ibu bisa matur. Ya, ada yang juga ngaku Islam, bersyahadat, ya sholat, ya haji, ya ngaji, ya jilbaban. Halo Pak, Bapak, Ibu tuh ya. Halo Bu. Tapi juga tadi Pak, sholat menyembah Allah, di luar sholat menyembah selain Allah, sama syirik. Ya. Sama-sama musyrik. Musyrik mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah. Kita ada Tuhan yang disembah selain Allah. Podo musyriknya Pak. A'udzubillahi min dzalik. Jelas? Bapak Ibu. Jamaah Bapak Ibu, saya sering matur. Tolong diingat, catat. Bapak Ibu, syirik dosa besar, bahkan yang paling besar Pak. Dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Bapak Ibu,
Tapi uniknya, anehnya, ketika ada dosa besar yang Masya Allah Bapak Ibu ya, seperti apa? Pembunuhan. Halo? Apa? Di sidang berbulan-bulan nggak rampung-rampung. Udah nggak usah sama nama. Itu aja sudah. Gitu? Bagus. Untuk pengadilan, keadilan gitu. Ada dosa korupsi triliunan juga di sidang Pak, Masya Allah. Bagus. Tapi ada dosa yang paling besar, baik besar Pak Bu. Orang diapa-apakan. Halo Pak. Hah? Iya tak? Ada yang di sidang Pak Bu. Kenapa? Anda musyrik. Bukan harus diadili. Ada gitu? Gak ada tak? Gak ada. Bapak Ibu ya. Ada dosa besar apa Bapak Ibu? Lokalisasi, demo. Itu bagus. Kenapa? Itu maksiat, harus dihilangkan. Koruptor di demo. Syirik, gak ada orang demo. Ah? Bapak, ini kok dalam sekali? Oh, memang dalam. Bapak Ibu, ini rahasia. Apa? Jujur Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang, ya, yang lain juga mungkin sama Pak. Tapi saya merasa Pak. Saya merasa ketika ngaji Bapak Ibu itu jujur, belum bisa lepas Pak. Halo Pak. Belum apa? Belum bisa lepas. Kenapa? Karena ada batasan. Namanya toleransi. Hah? Paham Pak? Saya merasa minta kandak gitu kok ora toleran. Jadi ekstrim Bapak. Ya. Ya memang kita harus dengan bahasa yang jangan berkata nama orang ya. Berkata nama enggak, kita umum saja. Ya. Syirik Pak ada di mana-mana Pak di negeri kita ini. Ya. Tidak ada demo, tidak ada pengadilan hal itu. Padahal dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Justru sebaliknya Pak, yang ngomong hal itu justru diadili dengan tuduhan apa? Apa? Intoleran. Subhanallah Bapak. Maka saya jujur nggak bisa lepas Pak. Ya sudah, Bapak ya. Kembali pada ayat bahwa mereka berkata Allah punya anak. Allah mengangkat anak. Nah, Bapak. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Subhanallah. Kebohongannya, kesalahannya terbantah dengan firman Allah berikutnya, wal ghani. Dia Allah itu maha kaya, kaya raya Pak. Iya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini bukti kekayaannya. Bahwa langit seisinya, bumi seisinya adalah milik Allah. Karena Allah itu kaya, nggak butuh siapa-siapa. Nggak butuh siapa-siapa. Nggak butuh pasangan, nggak butuh keturunan. Karena yang butuh itu yang miskin Bapak Ibu. Maaf Ibu, maaf Ibu. Yang belum dikaruniai anak sampai ngangkat anak, betul nggak? Kenapa? Butuh dia, butuh minimal sunat tua nasi nonton nasi ngopeni, minimal ada yang melanjutkan usahanya, minimal apalagi berarti apa? Butuh karena sampai ngangkat anak. Nah, padahal Allah itu gak butuh ada yang melanjutkan nanti siapa yang merawat jagat. Enggak. Kenapa? Allah itu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Kita butuh kenapa? Kita nanti mati Pak. Halo Pak.
Apa? Yang melanjutkan siapa? Lah ya, berarti kita butuh. Lah Allah Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup, Maha langgeng. Nah, sehingga nggak butuh siapa-siapa, nggak mikir nanti siapa ya yang nerusin rawat langit, rawat bumi, Pak. Nanti kayak apa yang ngatur hujan, nggak? Kenapa? Allah Maha hidup dan kekal. Karena nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh partner, nggak butuh pasangan, nggak butuh keturunan. Wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Justru Pak Bu, logika mengatakan sebaliknya. Kalau ada partner, kalau ada yang lain Bapak Ibu, justru nanti menunjukkan kekurangan Allah. Kalau ada banyak anak tugasnya apa? Kita balik logikanya. Kalau ada anak tugasnya apa? Gak ada tugasnya, Ustaz. Loh, nganggur berarti Tuhan nih. Pak. Lah ya? Nganggur. Nah, kalau dia juga ngatur, oh berarti kekuasaan Tuhan yang ini terbatas. Bu, logis, masuk akal? Kalau ada dua Tuhan, yang satu bagian ini, yang satu bagian sana, oh berarti Tuhan yang terbatas wilayahnya. Kalau Allah itu maha mutlak kekuasaannya. Nah Bapak, jelas? Bahkan dikatakan kalau ada Tuhan yang lain akan hancur justru. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatani lafasadata." Kalau ada dua Tuhan malah hancur, Pak. Apa? Kenapa hancur? Nah, rebutan kok. Rebut apa? Kekuasaan. Nah. Halo Pak, Bapak dalange loro, apa nak remuk wayangi? Betul Pak? Dalange loro, remuk Pak wayang, gitu. Nah, ini logis Bapak Ibu, ya, sederhana. Sayang mereka memang tidak tahu Pak, Masya Allah. Mereka orang-orang yang jahil. Wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Clear Bapak Ibu ya. Allah Maha Esa, maksudnya Allah kekuasaannya mutlak, sempurna, enggak terbatas, dan semua langit bumi sejagat milik Allah. Lahu ma fis samawati. Kembali pada hujah yang membantah mereka. Wahai mereka siapa? Yahudi, Nasrani dan musyrik. In indakum min sultanin bihada. Mana dalilmu? Mana hujahmu? Mana argumentasimu? Tunjukkan. Halo Pak. Ini kata siapa? Kata kita. Kita pastikan mereka nggak punya dalil, nggak punya hujah, nggak punya argumen, Pak. Apapun argumennya. Coba cari kitab suci yang nggak ada, logikanya nggak masuk. Itu tidak rasional. Karena tidak ada alasan apapun yang menguatkan hal itu. In indakum min sultanin bihada. Tidak ada. Bapak Ibu, karenanya maaf Bapak Ibu, ini kajian internal ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sering menyaksikan ya, apakah namanya diskusi, apakah debat Bapak Ibu ya, mereka ya menguatkan dasar itu ya, asal bunyi. Kita jelas ini ayatnya, ini hadisnya, ini logikanya jelas Bapak. Nah, mereka menguatkan, nggak punya dasar, hanya apa? Katanya. Apa? Kata siapa? Kemarin Pak katakan mereka itu hanya sangka-sangka saja. Ya. Mayatabiuna illa dhon. Mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Hanya katanya saja. Tidak ada dalil yang pasti. Ya.
Ini jakum min sultanin bihadza. Bapak Ibu, memang mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu. Ya la ya'lamun. Memang alias tidak, alias jahilun. Bahkan jahilun murakabun. Apa itu? Jahilun murakabun apa artinya? Bodohnya kuadrat. Murakab itu kuadrat Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, inilah keimanan kita, akidah kita mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini statement amal. Dasarnya jelas tadi. Ya, ada dalil yang jelas, logikanya masuk, ayat juga masuk. Ya. Baik. Ayat berikutnya. Qul lil ladzina yaftaruna Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Qul, katakan Muhammad. Siapa yang perintah? Yang diperintah Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jibril, labbaik, turun, labbaik. Katakan, sampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad yang diperintah itu dahulu, Pak. Nabi masih sugeng. Hari ini beliau sudah sedo. Kulnya masih ada. Masih ada nggak kulnya? Masih ada. Quran abadi sampai kiamat nanti. Berarti yang diperintah siapa? Kita. Bagus. Kita siapa, Pak? Ya saya jenengan. Ya. Katakan Muhammad itu dulu. Sekarang katakan wahai manusia, semuanya kita orang yang beriman. Apa yang dikatakan? Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Innalladzina, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yaftaruna, mengada-ada. Pak, bahasanya mengada-ada. Berarti orang ada diada-adakan. Alias apa? Ya bohong. Oh, enggak ada, katakan ada. Katakan pada mereka, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada itu alallahi, atas Allah, terhadap Allah, al-kadziba, dusta. Mereka itu Ibu, la yuflihun, tidak beruntung. Bapak Ibu, jamaah berani berkata itu? Pak, berani Pak? Temu di jalan sana nanti. Hah? Di mana Pak? Temu di jalan atau di mana tuh Pak? Anda orang yang enggak beruntung ya. Anda orang yang rugi ya. Kita boy tenan Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, kita orang yang beriman, mengimani Allah, mengimani Al-Quran, harus yakin dengan substansi ayat ini, bahwa orang musyrik yang mengada-ada, mereka orang yang tidak beruntung. Tidak apa? Beruntung. Di mana? Dunia akhirat. Enggak beruntung Bapak Ibu. Enggak beruntung. Ya. Mereka tidak beruntung Pak. Dunia akhirat. Alias apa? Rugi dan rugi. Rugi dan rugi. Bapak Ibu harus pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu, jamaah, hari ini, hari apa? Hari ini, biasanya kalau kita mengatakan orang yang musyrik Pak, identik dengan maaf para dukun. Para apa? Normal. Para normal. Bapak, tunjukkan Pak Bu hari ini dukun-dukun yang beruntung di dunia Pak. Gitu? Kayaknya nggak ada Pak.
Tidak ada. Ada yang katanya bisa datangkan jin, Pak Bu. Datang apa? Jin. Songedit. Bisa apa, Pak? Mengandalkan uang. Gitu. Bapak Ibu hari ini marak ya. Banyak yang tertipu. Kenapa? Uangnya digandakan. Ya Allah. Ini orang. Halo Bu. Gitu. Ketemu perkara berapa, Bu? Bu dilihat. Kalau dia itu bisa menggandakan uang, Pak. Ini udah kaya raya, Pak. Gitu? Sugih dewe gitu. Pastilah. Faktanya? Enggak. Menunjukkan apa? Dia enggak beruntung di dunianya. Ya. Dunia enggak beruntung, Pak. Ya. Masya Allah. Kalau yang berkata tadi Bapak Ibu, enggak Ustaz, mereka tuh beruntung. Itu Eropa, Amerika musyrik kabeh. Faktanya kaya-kaya. Nah, jawabannya Bapak Ibu, seandainya berkata punya kekayaan Pak Bambang sampai 12 keturunan. Berapa? Kalau dulu kan hanya 7, Pak, sekarang sudah 12. Mungkin lebih, Pak ya. Ya. Entah selalu entah satu, Pak. Ya. Seandainya ada orang yang punya kekayaan sampai 12 keturunan, yang mereka nikmati berapa, Pak? Sama. Paling 70 tahun. Oke lah, 90 tahun. Itu pun Pak dibagi-bagi. Bapak Ibu. Paling menikmati kekayaan, Pak, hanya paling sampai usia 40 tahun. Gitu? Paling 40 tahun. Setelah itu Pak Bu, Masya Allah. Ini ada durian, Pak. No, kolesterol. Gitu, Bu. Baru usia? Hari ini, Pak, berapa banyak, Pak? Masya Allah. Yang baru 40 tahun, Pak. Sudah asam urat, kolesterol, darah tinggi, Pak. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini cerita rahasia ya. Apa? Ya, ya. Saya di pondok itu, Pak, yang paling tua, Pak, saya. Dulu paling muda, sekarang paling tua. Ya, alhamdulillah. Sampai tua, Pak. Ya. Teman-teman muda-muda semuanya, Pak. Nah, kita rutin, Bu, Pak. 3 bulan sekali ada check up di klinik, Bapak Ibu. Kemarin laporan, Ustaz, kenapa? Ini banyak kena asam urat ya, kolesterol. Saya mikir, pondok itu makan apa, Pak? Itu, Pak, di pondok, Pak, kolesterol, asam urat. Masya Allah. Anak-anak muda, Pak, itu. Ada saya di sana pondok. Saya mikir, Masya Allah. Ternyata kakean gorengan, Pak. Apa, Bu? Lauknya kan goreng-goreng. Tahu goreng, tempo goreng, bakwan goreng, bakso. Oh. Pokoknya Bapak Ibu, baru rata-rata 40 tahun, Pak, sudah kolesterol, asam urat. Ya Allah. Apa, Bang? Ya Allah, Bapak Ibu. Ya. Seandainya pun dia berusaha panjang, moga-moga panjang umur, Bapak Ibu, ternyata sudah dikurangi nikmatnya Allah, sehingga tidak beruntung juga, Bapak Ibu. Ya, apa tidak beruntung? Baru 14 sudah dibatasi, ini nggak boleh, itu nggak boleh, Masya Allah. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini ada apa, Bapak Ibu? Macam ya anekdot, Bapak Ibu. Meja makan penuh. Apa? Meja makan penuh. Pak Bambang. Ya, Masya Allah. Ada sate, ada gulai, Bapak. Ya, ini katanya orang Padang, Bapak. Ya. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, itu jangan. Ini sambel, oh sambel tok sing oleh. Ya Allah. Gitu, Pak. Gulai kan orang Jawa kan jangan ya. Ya, Masya Allah. Kok jangan kabeh nih. Terakhir ini sambel aja, sambel. Ya Allah. Bapak Ibu. Kabeh gorengan, Pak. Ya Allah, Bapak Ibu. La yuflihun, Pak, tidak beruntung. Itu di dunianya, Bapak Ibu.
Sekalipun punya kekayaan sampai berapa tadi? 12 keturunan, Pak. Gimana? Masya Allah. Tidak beruntung. Apalagi di akhirnya, Masya Allah. Bapak Ibu, bagi kita hidup semua hidup di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal, ya, itulah akhirnya. Tidak beruntung, ya. Kalau ada yang berkata, enggak, mereka itu beruntung. Enggak, hanya sedikit sekali. Hanya kecil sekali, sebentar sekali. Sehingga tetap tidak beruntung. Seandainya pun ada yang berkata tadi, Pak Bu, logika mana, akal sehat mana mengatakan, ini sebentar, dibandingkan dengan yang nanti selama-lamanya, Pak. Tidak ada apa-apanya. Karena tidak beruntung. Tidak beruntung. Mereka orang yang dusta, bohong, mengada-ada, syirik, la yuflihun, tidak beruntung dunia sampai di akhiratnya. Lagi-lagi sayang mereka tidak tahu itu, Bapak Ibu. Kasihan. Kasihan. Ayat terakhir, mataun fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhum adzaba syadida bima kanu yakfurun. Mata kesenangan. Tadi Pak ada yang tadi 12 keturunan, hanya mataan yang sedikit, kesenangan yang sebentar sekali. Ya. Sedikit sekali. Berapa tadi? 40 tahun. 50 tahun sudah enggak mungkin makan apa-apa. Iya. Mataun qalil. Kesenangan yang sebentar. Setelah itu kemana Pak Bu? Ilaina marji'uhum. Kepadaku Allah marji'uhum. Tempat kembali mereka. Bapak Ibu, survei menunjukkan. Apa? Survei menunjukkan. Apa itu Bapak Ibu? Iya. Jamaah kita ini Bapak Ibu, kalau masih ingat, dan selalu kita doakan, berapa sudah mendahului kita? Banyak. Ada yang ingat Bapak Bu? Ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Kita harus pastikan semua kita akan kembali. Semua kita akan kembali. Ilaina marji'uhum. Kepada Allah semua akan kembali. Kapan Bu? Kapan Pak? Ya. Enggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Bapak Ibu, kalau kita hari ini Bapak Ibu masih menghitung-hitung tinggal nih. Hari ini yang sudah yatim piatu siapa ngacung? Semuanya, Masya Allah. Ya. Padahal mungkin Bapak Ibu masih terngiang-ngiang di benak kita ya. Kemarin, Pak. Halo Bu, Pak. Boleh ya kadang-kadang mungkin pas waktu senggang berdua dengan istri, dengan suami, Pak, duduk berdua itu sambil ngelamun. Ingat masa muda dulu, Pak Bu. Masih ada Bapak Ibu, gitu. Membayangkan ya, wajahnya, senyumannya, Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau kita ke jalan kubur, kemana? Ya roh kubur. Ya Allah. Masih kebayang-bayang Pak, betul Pak? Kebayang-bayang, siapa itu? Ayah, ibu. Kayaknya baru kemarin. Saya pulang kampung, saya hitung-hitung, ya Allah, ini ibuku. Ternyata sudah. Kalau 94 wafat, sudah berapa tahun ya? Ya, 30 tahun ya Pak ya? Masya Allah. Itu ibu saya Pak, ya Allah. Sudah 30 tahun beliau wafat, Masya Allah. Masih terngiang-ngiang Pak Bu. Saya masih ingat waktu digendong itu masih ingat. Halo Pak, coba diingat. Ingat ya? Digendong ibu, digendong bapak. Pak Dar, saya masih ingat Pak. Naik sepeda ondel Pak. Saya naik di setang menghadap bapak itu. Anak kamu gitu Pak? Dulunya udah di setang menghadap bapak. Itu masih ingat Pak, Masya Allah. Bapak Ibu, malam hari, halo,
Malam apa? Malam hari saya dibonceng bapak. Mau lihat besaran Pak. Lihat apa? Di Demak itu ada gerbek besar Pak. Ya, di alun-alun Demak Pak. Bonceng malam hari Pak. Jalan-jalan gembos dituntun berdua Pak. Masih ingat? Padahal sudah berapa tahun itu Pak. Masya Allah. Artinya apa? Mataun qalil. Kesenangan yang hanya sebentar. Hanya sebentar. Iya. Moga Pak Bu kita bisa bernostalgianya. Atau mungkin Bapak Ibu maaf. Sudah ada yang tinggal suami? Banyak. Masih ingat Bu? Sejak mantan anyar, boncengan berdua, makan berdua, halo, suap-suapan. Masih ingat? Kapan? Kemarin itu, sebentar. Halo Pak? Ya tuh, baru kemarin. Boncengan dengan istri, Masya Allah. Mantan anyar. Apa? Mantan anyar. Mau senang kalau senang, Masya Allah. Ternyata sudah nggak ada. Berarti apa? Mataun qalil. Kesenangan yang sedikit, yang sebentar. Berikutnya, tsumma ilaina marji'uhum. Akan kembali kepada siapa? Yang menciptakan, yang maha kuasa, maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, wahai orang-orang muslim, ingat itu. Kenapa? Bagi mereka tsumma nudhiquhum adzabasy syadid. Akan ditimpakan pada mereka azab yang sangat amat berat, ya Allah. Bapak Ibu, akan ditimpakan pada adzaqa yudhiqu, akan dirasakan, ditimpakan rasa yang sangat amat pedih pada mereka. Bapak Ibu, jamaah, Bapak Ibu, sebelum siksa akhirat ada siksa kubur. Ada siksa kubur, ya Allah. Azab yang pedih Pak, Masya Allah. Ya, baru disiksa kubur. Sudah di Allahu Akbar, Bapak Ibu. Sebelum siksa kubur sudah ada siksa sakaratil maut, Bapak. Apa Pak? Siksa sakaratil maut, ya Allah. Ya Bapak Ibu, itu kenapa kita dianjurkan, disunahkan menjenguk orang yang sakit. Bahkan nunggu orang yang sedang sakaratul maut sambil tafakur, Pak, merenung, ya Allah, betapa pedihnya mereka. Betapa pedihnya mereka. Itu sebelum sisa kubur, sebelum sisa baru sisa sakaratul maut. Karena Allahumma hawwin alaina fi. Masya Allah. Jamaah, kata Nabi, bagian orang yang dicacah-cacah, apa? Tahu dicacah-cacah? Dicacah-cacah pakai pedang, Pak. Dimutilasi, Pak, Masya Allah. Bagian orang yang dikuliti hidup-hidup, Pak, Masya Allah. Tsumma nudhiquhum adzabasy syadid. Kemudian aku timpakan pada mereka azab yang sangat amat berat, ya Allah. Itu baru sakaratul maut. Belum sisa kubur, belum sisa akhirat yang selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Terus bisamumi wa hamim wa dhillim yahmum. Terus la baridi wala karim. Terus Bapak kok meneng wae Bapak. Halo Pak. Masya Allah. Ini cerita tentang adab neraka aja Bu ya. Masya Allah. La baridin wala karimin, ya Allah. Gak pernah dingin selama-lamanya, gak ada pernah kemudian selama-lamanya. Adab dan panas dan panas, Masya Allah. Bapak Ibu ya, adab di neraka. Siapa mereka? Orang yang musyrik, orang yang suka mengada-ada, orang yang suka gawe-gawe, mengada-ada, berbohong, berdusta, menuduh Allah yang mau-maunya, Bapak Ibu.
ujungnya kembali pada Allah yang Maha Hidup, Maha Kuasa, kemudian akan ditimpakan azab yang selama-lamanya. Akibat apa? Bima kanu yakfur, akibat kekafiran mereka. Akibat kekafiran berarti orang kafir Pak diazab selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah Bapak Ibu, itu tadi kajian kita. Ya, kesimpulan yang pertama bahwa ada orang-orang yang mensekutukan Allah dengan cara menuduh Allah punya anak keturunan. Itu bohong, itu mengada-ada, itu dusta. Itu adalah kemusyrikan yang nyata. Allah Maha Suci dari semua tuduhan mereka itu. Ya, yang kedua, apapun kata mereka tidak ada dasarnya, tidak ada apa dalilnya, hanya sangka-sangka belaka, mengada-ada belaka. Itulah kejahilan mereka, Bapak Ibu. Yang kedua, bagi mereka tidak ada keuntungan sama sekali. La yuflihun, berarti rugi selama-lamanya, dunia dan akhiratnya. Kalau dia berkata ada yang beruntung, itu hanya sebentar sekali, nggak ada artinya apa-apa, berarti ya memang rugi selama-lamanya. Ya, rugi selama-lamanya. Itulah mereka orang-orang musyrik. Kenapa? Yang ketiga, semua akan kembali pada Allah dan akan ditimpakan azab yang sangat amat berat di akhirat nanti karena kekafiran mereka. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Allahu a'lam bishawab.